Halo semuanya, video ini mencakup prediksi tarot secara garis besar untuk periode jangka panjang, seperti setahun, 6 bulan, atau 3 bulan ke depan, agar kalian bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih ya, sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Libra, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading untuk 3 bulan terakhir tahun 2023. Jadi Oktober, November, dan Desember. Oke, kita langsung mulai ya. Kita lihat energi utama kamu di 3 bulan terakhir ini. Fokus kamu di mana nih? Oke, tanda astrologi yang Libra dapatkan adalah the moon, bulan, berhubungan dengan emosi kita, dengan hati kita, dengan intuisi kita. Energi Aquarius, energi yang detach, energi yang terputus dari emosinya, lebih memakai logikanya, lebih memakai pikirannya. Dan rumah keempat. Rumah keempat ini adalah rumahnya the moon. Jadi rumah emosi kita memang. Rumah di mana kita merasa paling nyaman, merasa paling aman. Rumah di mana kita, kayak ini akar gue nih. Ini secara tradisi, ini diri gue, ini kehidupan gue secara tradisional gitu loh. Oke, di sini yang saya rasakan dengan 3 tanda astrologi ini mungkin di 3 bulan terakhir tahun 2023, kamu akan, bisa dibilang kamu mungkin akan mulai, bukan memutus total sih. Jadi kayak lebih ke kamu merasionalisasi perasaan kamu. Misalnya mungkin biasanya selama ini kamu kalau misalnya untuk hal-hal atau untuk masalah-masalah yang ada hubungannya dengan orang-orang yang paling kamu sayang, orang-orang dari lingkungan atau lingkaran terdalam kamu, wah kamu pokoknya mati-matian deh, pokoknya bela-belain banget gitu loh. Jadi misalnya, amit-amit cabang bayi, misalnya adik kamu kenapa-napa gitu ya, misalnya dia tiba-tiba kena usus buntu misalnya, contohnya ya, tiba-tiba dia kena usus buntu, wah kamu rela banget. Berapa? Harus operasi berapa nilainya? Gue bayarin gitu. Atau misalnya pasangan kamu misalnya amit-amit jawang baik, misalnya ketimpa masalah juga, misalnya mungkin mobilnya tabrakan. Terus harus ganti ini itu di bengkel misalnya. Nilainya tuh cukup besar. Wah, kamu mati-matian. Pokoknya kayak ini kan orang-orang yang gue sayang, ini orang-orang yang paling dekat sama gue. Pokoknya gue segalanya gue harus melakukannya gitu loh. Jadi kayak ride or die lah pokoknya. Kamu tuh bener-bener bisa diandalkan banget sama orang-orang di lingkungan terdalamnya kamu. Tapi yang saya rasakan mungkin karena kamu terlalu jor-joran gitu ya, tabungan kamu atau uang kamu tuh akhirnya sedikit demi sedikit menipis. Jadi mungkin kemarin-kemarin bukan hanya kamu menolong aja, tapi juga kamu dimanfaatkan oleh orang-orang yang paling dekat sama kamu. Siapapun orang itu, pokoknya paling dekat sama kamu aja. Bisa hanya sahabat, bisa hanya sekedar teman, tapi pokoknya kamu merasa nyaman dan aman sama dia. Tapi tanpa kamu sadari, mungkin orang itu juga tidak sadar melakukannya ya. Kamu ngerasa, kok gue jor-joran banget ya, padahal gue juga butuh duit, padahal gue juga nggak banyak duit, gue juga kekurangan akhirnya gitu loh. Jadi di sini dengan Aquarius energi ini kamu jadi lebih memakai logika, memakai pikiran kamu. Kalau gue punya uang 100 perak, semuanya gue kasih ke orang yang gue sayang karena dia butuh atau karena dia mau membeli sesuatu. Terus gue mau makan apa gitu loh. Jadi kayak di sini yang saya rasakan kamu nggak akan terlalu emosional akhirnya. Which is ini bagus kan.
Apalagi kalau misalnya kamu selama ini terlalu emosional terus malah merugikan diri sendiri kan. Dengan kamu akhirnya jadi lebih memilih untuk memakai logika, memakai pikiran, lebih rasional, akhirnya kamu nggak akan terbawa emosi untuk memberikan uang kamu misalnya, atau memberikan waktu kamu misalnya kepada orang-orang yang sebenarnya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Jadi di sini yang saya rasakan ada kesadaran di dalam diri kamu untuk melepaskan beban atau tanggung jawab yang memang bukan milik kamu gitu loh. Oke? Oh, wow. Anyway, kita lihat lagi ya, ada energi apa buat kamu. Nah, kan? Ini konfirmasi ini. Ini kartu yang keluar konfirmasi dari energi ini. Kamu mendapatkan Knight of Pentacles, Death, dan Seven of Wands. Ini energi kamu nih, Knight of Pentacles. Terlepas kamu cewek atau cowok. Energi yang gampang memberi, terutama mungkin ada hubungannya dengan materi, dengan uang, dengan kepemilikan. Kamu tuh gampang banget ngasih duit ke orang, terutama orang-orang yang memang kamu sayang ya. Lihat gambarnya. Orang ini kan kayak memegang pentacles-nya kan dengan kayak nih loh, nih buat lo gitu loh. Kayak siap memberi gitu kan. Tapi boom, tiba-tiba ketemu death, kematian, penutupan, penyelesaian, pengakhiran, ya kan? Death. Udah, kamu nggak akan begitu lagi, kamu nggak akan begini lagi. Ini yang dimatikan sama kamu, energi ini. Karena akhirnya kamu jadi mikir, kalau gue gila-gilaan, gue jor-joran terus, yang ada guenya kekurangan terus, yang ada gue merugikan diri gue sendiri. Makanya dengan Seven of Wands di sini ada kemungkinan kamu akan menjadi defensif. Kalau ada orang yang misalnya membuat kamu merasa bersalah, kamu akan marah. Ada orang yang mau minjem duit, padahal duit yang kemarin dia pinjam belum dibalikin, kamu akan menolak mentah-mentah gitu loh. Dengan Seven of Wands ini kan energi defensif, energi yang lo nggak bisa lagi memaksa gue untuk berbagi kepada lo, karena kemarin-kemarin udah jelas gue merasa dimanfaatkan, gue merasa disalahgunakan gitu loh. Jadi ini yang saya rasakan nih, ada, kalaupun misalnya bukan uang ya, bisa aja mungkin dalam hal waktu, dalam hal tenaga, dalam hal cinta atau kasih sayang, bisa juga. Pokoknya apapun yang selama ini kamu jor-joran buat orang-orang yang sebenarnya paling kamu sayang di dunia ini akhirnya kamu mulai memakai logika lebih banyak, mulai memakai kepala lebih banyak, memakai pikiran lebih banyak. Jadi apapun tindakan yang kamu ambil selanjutnya itu lebih rasional, masuk akal. Kamu nggak lagi terbawa sama emosi, nggak lagi terbawa sama tradisi. Nggak bisa gue seperti itu terus. Yang ada gue merugikan diri gue sendiri gitu loh. Oke? Kita lihat lagi ya, ada energi apa buat kamu. Oke. Kartu yang kalian dapat adalah The Lovers, Five of Swords, dan Ace of Swords. Bagus ini. Di sini yang saya rasakan nih, kalau misalnya pada saat kamu melakukan energi Seven of Wands ini menjadi defensif, bertahan, nggak mau memberikan apa yang mereka minta, di sini yang saya rasakan dengan 3 kartu ini nih, mereka akan paham kok. Mereka akan mengerti bahwa iya, kita emang selama ini udah memanfaatkan Libra, udah menggampangkan Libra akan terus membantu kita, akan terus mendukung kita. Padahal Libranya sendiri juga
nggak berlebihan gitu loh. Kalau misalnya dalam hal uang ya. Jadi di sini yang saya rasakan, meskipun mungkin awalnya pada saat misalnya mereka minta terus kamu bertahan, kamu defensif seperti ini, terjadi ada konflik antara kamu sama mereka, tapi dengan The Lovers dan Ace of Swords di pinggir-pinggirnya Five of Swords, di sini yang saya rasakan mereka akhirnya jadi paham, jadi mengerti, jadi mungkin malah merasa nggak enak hati gitu loh. Karena kalau kamu lihat 5 pedang ditambah 1 pedang itu kan energi 6 pedang kan. Six of Swords di dalam tarot adalah energi di mana kita bergerak ke arah perairan yang lebih tenang, yang lebih damai dari energi atau perairan yang lebih bergejolak. Jadi meskipun mungkin di awalnya ada perdebatan, perseteruan, berantem antara kamu sama orang lain, pada akhirnya mereka akan mendukung kamu. Mereka akan melihat bahwa iya ada benernya juga Libra ya. Kenapa kok kita selama ini merepotkan dia terus ya? Kenapa kok kita nggak menyelesaikan masalah kita sendiri ya? Gitu loh. Jadi yang saya rasakan bagus. Tapi tentunya semuanya harus diawali dari kamunya. Dari Libranya sendiri. Jangan terlalu memanjakan orang-orang yang sebenarnya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu loh. Oke? Anyway, good luck ya Libra. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.